Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Stakonita dengan NIM 72114199192 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan sistem. Pendekatan sistem, ilmuwan manajemen dan spesialis informasi mencari cara-cara yang efisien dan efektif untuk mencegah masalah dan kerangka kerja yang direkomendasikan menjadi apa yang dikenal sebagai pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan sistem atau system approach adalah serangkaian langkah-langkah pemecah masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah diperkembangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Urut-urutan langkah. Yang pertama, upaya persiapan, menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Yang kedua, upaya definisi, terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Yang ketiga, upaya solusi, melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, memilih salah satu solusi yang terlihat paling baik, menetapkan solusi tersebut, dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah dipecahkan. Urut-urutan langkah. Tahap pertama, upaya persiapan, terdiri atas 1. Melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Tahap kedua, upaya definisi, terdiri atas 1. Melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kedua, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Tahap 3, upaya solusi, terdiri atas 1. Mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. 2. Mengevaluasi solusi-solusi alternatif. 3. Memilih solusi terbaik. 4. Mengimplementasikan solusi. Dan yang terakhir, menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Selanjutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau CDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pembangunan suatu sistem informasi. Macam-macam siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, CDLC tradisional. Yang kedua, prototyping. Yang ketiga, pengembangan aplikasi cepat. Yang keempat, pengembangan berfase. Dan yang kelima, desain ulang proses bisnis. SDLC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar. Tahapan-tahapan tersebut adalah 1. Perencanaan, 2. Analisis, 3. Desain, 4. Implementasi, 5. Penggunaan. SDLC tradisional dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi dari pendekatan sistem. Masalah akan didefinisikan dalam tahapan-tahapan perencanaan dan analisis. Solusi-solusi alternatif diidentifikasikan dan dievaluasi dalam tahap desain. Lalu, solusi yang terbaik diimplementasikan dan digunakan. Selama tahap penggunaan, umpan balik dikumpulkan untuk melihat seberapa baik sistem mampu memecahkan masalah yang telah ditentukan. Prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototipe ini disebut prototyping. Jenis-jenis prototipe. Terdapat 2 jenis prototipe, yaitu prototipe evolusioner dan prototipe persyaratan. 4 langkah pengembangan prototipe evolusioner. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna. 2. Membuat satu prototipe. 3. Menggunakan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat, menggunakan prototipe. Sedangkan pengembangan prototipe persyaratan, 3 langkah pertama sama dengan langkah yang diambil dalam membuat sebuah prototipe evolusioner. Langkah-langkah berikutnya adalah sebagai berikut. 5. Membuat kode sistem baru. 6. Menguji sistem baru. 7. Menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Ke-8. Membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping.
Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan yang terakhir, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha cepat dan kotor. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak efisien. Yang terakhir, antar muka komputer dan manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat (RAD) atau Rapid Application Development adalah satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respons yang cepat atas kebutuhan pengguna namun dengan lingkup yang luas. Istilah RAD atau Rapid Application Development diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. RAD adalah sekumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting RAD ada 4. Yang pertama manajemen, yang kedua orang, yang ketiga metodologi, dan yang terakhir alat-alat. Pengembangan berfase. Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD. SDLC tradisional menyumbangkan urutan-urutan tahapan yang logis. Prototyping menyumbangkan pengumpulan interaktif dari umpan balik para pengguna. Dan RAD menyumbangkan pemikiran bahwa keterlibatan pengguna meliputi partisipasi di dalam pengembangan. Pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, pengujian, dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan istilah rekayasa ulang atau reengineering atau disebut juga dengan istilah desain ulang proses bisnis atau Business Process Redesign atau BPR. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam dua hal. Pertama, TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem-sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Sistem-sistem seperti ini disebut sistem warisan karena mereka terlalu berharga untuk dihapuskan, namun menghisap sumber-sumber daya yang dimiliki oleh IS. Kedua, ketika sebuah perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya, usaha ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. IS menciptakan dua teknik dalam menerapkan BPR, yaitu rekayasa terbalik dan rekayasa ulang. Rekayasa terbalik dan rekayasa ulang. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling ketergantungan di antara unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Kebutuhan ini timbul ketika perusahaan ingin mengembangkan kembali sistem yang sudah ada di mana sistem tersebut hanya sedikit atau tidak memiliki dokumentasi. Rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Yang terakhir, menempatkan CDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Kini perusahaan-perusahaan sedang memperbaharui sebagian besar sistemnya yang sebelumnya diimplementasikan dengan menggunakan teknologi komputer yang sudah usang jika dilihat menurut standar saat ini. Karena hukum teknologi informasi dapat usang dengan sangat cepat. Istilah BPR digunakan untuk pendekatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi ini sepenuhnya. Prototyping, RAD, dan pengembangan berfase dapat digunakan di dalam suatu proyek BPR untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.